Tidak ada muncul politik gagasan. Ya memang kayak sekarang aja yang populer-populer itu memang muncul gagasannya apa? Memang muncul untuk membangun Indonesia seperti apa? Memang menjawab apa yang menjadi kebutuhan Indonesia? Toh tidak gitu. Ini lagi kawinan ini. Ini lagi kawinan. Lagi kawinan, nggak bisa ditawar-tawar juga, memang nggak bisa kita tawar. Ini lagi kawinan didatangin. Saya ambil contoh lagi nih. Nih, Bapak ini ada videonya nih. Habis operasi di Flores. Di Flores, saya jadi suaranya sambil saya kader Partai Gelora NIK sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. The interview coffee session kali ini untuk yang perdananya kita akan membahas terkait dengan beberapa isu politik. Isu politik terutama tahun 2023 ini kita sudah mulai memasuki pada tahapan, rasanya seluruh tahapan politik akan terjadi di tahun 2023 ini. Mulai dari deklarasi capres-cawapres, kemudian masa kampanye, dan berbagai peristiwa politik lainnya akan kita hadapi di tahun 2023 ini sampai kemudian masa pencoblosan di Februari 2024. Berbagai persoalan yang kemudian muncul belakangan ini adalah siapa capres dan cawapres yang dinilai layak untuk kemudian nanti bisa dipilih oleh masyarakat. Kalau mengacu pada hasil survei berbagai lembaga, tentu kita melihat 3 nama yang punya posisi teratas. Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Itu dengan elektabilitas yang tertinggi menurut survei. Tapi untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden ke depan, apakah selesai di hasil survei? Bagaimana mereka nantinya akan membawa Indonesia ke depan? Apakah tidak ada anak bangsa yang lain yang sebenarnya punya kapasitas, kapabilitas, tapi hasil surveinya tidak setinggi dari 3 tokoh ini. Nah, inilah yang ingin kita bahas dalam The Interview Coffee Session pada hari Sabtu hari ini dengan 3 orang narasumber yang sangat layak untuk memberikan materinya dengan keluasan ilmu masing-masing. Langsung saya perkenalkan ketiga pemateri kita yang 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini sebenarnya bukan kuota untuk perempuan, tapi ini kita melihat karena kapasitas dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh para narasumber. Yang pertama Mbak Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Mas Agus, selamat siang semuanya. Yang kedua Mbak Titi Anggraini dari anggota Dewan Pembina Perludem. Betul. Selamat siang Mbak Titi. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga ada Bang Riko Marbun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gelora. Selamat siang Bang Riko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin saya mulai dari Mbak Nurul dulu kan. Ladies first. Bahwa kita melihat Pilpres lah, Golkar kalau untuk urusan Pilpres pasti akan banyak stok kadernya untuk maju. Untuk 2024 ini bagaimana persiapan Golkar untuk Pilpresnya, terutama masih sosok Pak Airlangga ya untuk yang di bakal capresnya gitu. Tapi kalau melihat realitas survei sedemikian, sementara Pak Airlangga punya rekam jejak yang kayaknya sangat panjang dan cukup gemilang lah kalau melihat rekam jejaknya. Bagaimana Golkar sendiri melihat kondisi sekarang ini, Mbak? Oke, terima kasih Mas Agus. Pertama saya mengkoreksi kata banyak calon presiden dari Golkar itu tidak banyak, cuma satu. Namanya Airlangga Hartarto. Jadi itu sesuai dengan keputusan Munas dan kita mengusung sampai saat ini juga kita konsisten mengusung Pak Airlangga Hartarto. Juga kami tidak bergeming ya. Saya juga sedikit bingung kalau orang masih terpukau dengan popularitas begitu, sementara kapabilitas dan kompetensinya tidak dilihat gitu. Dan justru ini menjadi himbauan saya untuk semuanya bahwa kita jangan selalu terpesona pada fisik ataupun pada sesuatu yang populer begitu.
karena popularitas itu juga kita tidak tahu apakah itu alami ataukah engine. Itu yang kita pertanyakan juga. Kita tidak tahu media bermain, orang bermain dan seterusnya, dan semuanya dikapitalisasi sehingga membentuk satu popularitas dan euforia bersama. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau kritis kemudian jadi pemilih yang cerdas, seharusnya rekam jejak itu juga menjadi satu penilaian. Kalau kami dari Partai Golkar tidak terlalu terpengaruh dengan survei-survei yang menyangkut popularitas dan elektabilitas akhirnya begitu. Karena kita ingin sama-sama kita belajar begitu ya, dan kemudian juga mengkritisi apakah ini cocok ataukah tidak begitu. Apakah ini kayak bubble saja sehingga kita masuk ke dalam perangkap itu atau bagaimana gitu. Nah, kalau saya melihat dari sekian banyak calon-calon tersebut yang menurut saya capable, jelas ketua umum kami tanpa bersifat subjektif, tapi coba kita lihat dan analisa bersama, mau berbesar hati dan kemudian kita lihatlah, kita preteli apa saja hasil kerjanya begitu. Kemudian plus minusnya di mana. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita mencari yang terbaik yang bisa tidak menyelesaikan persoalan, tapi artinya bisa menjawab persoalan dan memberikan solusi terbaik. Nah, solusi persoalan yang akan kita hadapi jelas persoalan ekonomi, karena berkali-kali Presiden juga dalam statement terakhir menekankan bahwa begitu banyak negara yang masuk inflasi ya, ada 200 negara yang akan bangkrut, tapi kemudian Indonesia diharapkan bisa terus survive begitu. Jadi peringatan semacam itu harus kita cermati. Artinya bahwa persoalan ekonomi itu menjadi persoalan yang utama. Supaya apa? Supaya kesejahteraan kemudian keberlangsungan bangsa ini bisa terus dijaga. Karena kita tahu bahwa sustainable dalam hal ekonomi itu menjadi sangat penting karena dia menjaga keberlangsungan stabilitas politik dan keamanan begitu. Jadi urusan perut itu sebetulnya nomor 1 ya. Nah, ini yang harus dijaga dan siapa yang bisa menjaga itu? Kalau kita melihat rekam jejak secara objektif, mari kita lihat sama-sama bahwa Bapak Presiden mempercayakan banyak hal-hal, perkara-perkara yang penting, seperti misalnya Ketua KPC PEN ya, bagaimana seorang Erlangga Hartarto jelas beserta dengan mengorkestrasi semua kementerian yang berada di bawahnya bisa menjawab persoalan tentang vaksin, kemudian juga tentang krisis ekonomi, dan kemudian tentang penanggulangan kesehatannya dan seterusnya. Itu menjadi salah satu contoh juga di dunia internasional. Dan menjaga bangsa masyarakat tidak masuk ke dalam jurang krisis ya, dengan program kartu prakerja. Jelas ini satu solusi yang kami tahu betul bahwa itu tadinya dilahirkan bukan dalam waktu dekat, tapi ternyata dilahirkan secara instan begitu ya, karena menjawab waktu itu kita sedang ada di tahapan COVID sehingga banyak pekerja yang dirumahkan dan akhirnya program prakerja itu segera diluncurkan. Jadi begitu, banyak hal-hal yang sebetulnya kita harus kritis dan objektif dan mau berbesar hati gitu ya. Berarti Golkar tergabung dalam KIB juga, koalisi KIB ya. Kalau dia KIB sendiri, kami sudah punya satu visi dan misi, namanya itu PATEN. Jadi program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Jadi jelas di situ ya. Jadi kita menitik beratkan pada 3 pembangunan, yaitu pembangunan manusia, pembangunan pembangunan buminya dan juga menjaga alamnya ya, dan kemudian alam semesta, manusia, dan satu lagi saya lupa, tapi itu ada tiga pembangunan yang kita titik beratkan. Berarti nanti di KIB sendiri akan tetap memasangkan dari 3 partai itu Mbak, untuk nanti capres cawapresnya. Kemungkinan besar akan seperti itu. Kalau kita lihat kan memang dari kami itu Pak Airlangga ya. Tapi bahwa kita lihat juga di KIB ini ada partai yang mengusung yang lain, bermain bergenit-genit dengan yang lain juga. Kita kan tidak dalam posisi melarang, itu hak mereka saja begitu. Namun demikian kita semua juga melihat bahwa tidak ada satu partai pun yang betul-betul sekarang ini sudah mengusung, memutuskan. Semuanya kan masih sangat dinamis ya, masih sangat cair, dan semua masih kayaknya masih window shopping gitu. Jadi ya kita tenang aja, nggak terlalu juga terintimidasi begitu. Ya kita semua masih menunggu dan melihat situasinya. Artinya Golkar tetap firm Pak Airlangga gitu ya?
Iya dong. Why not? Kenapa? Nggak ada masalah ya? Justru ya kami bangga punya Pak Erlangga. Walaupun orang kan akan nanti melihat realitas survei gitu Mbak. Bagaimana Golkar? Ya itu survei buat saya bukan bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya alat untuk memutuskan begitu, tapi ini menjadi bahan evaluasi dan seterusnya. Tapi kan nasib orang tidak berhenti di survei menurut saya. Ya, jadi biarkan aja ya survei. Seperti saya bilang bahwa survei juga belum tentu itu sesuatu yang sifatnya original. Mungkin di engine, mungkin dipesan atau kita lihat lembaga survei semuanya sama begitu ya. Jadi bahkan ada juga yang dengan cara-cara yang kurang elok menurunkan suara Golkar, menurunkan suara Pak Erlangga menjadi tidak ada. Buat saya ini ya sangat sistematis gitu. Oke, saya mungkin beralih ke Bang Riko Marbun. Ya. Tiga orang di politik akan selalu membahas tiga sosok ini gitu untuk capres. Sementara Gelora sendiri yang kita baca di media selalu menekankan bahwa ayolah ungkaplah visi misi apa pandangan capres ini untuk Indonesia ke depan. Nah, Gelora melihat sendiri bagaimana, Bang? Jadi kami itu menangkap ada gejala malu-malu sekarang ini. Jadi malu-malu dalam menyebutkan siapa capresnya. Ada partai tergabung dalam koalisi, tapi koalisinya sulit untuk menentukan siapa capresnya. Ada koalisi, ada capresnya, tapi saling berebut satu sama lain. Ada juga yang sudah nyapres tapi nggak punya partai, gitu ya. Nah, akhirnya sekarang memang kita melihat dan menangkap salah satu efeknya itu adalah bukan hanya malu-malu menyebutkan itu, tapi juga kita tidak bisa menangkap visi misi yang jelas yang diungkapkan baik oleh itu partainya atau orang-orang yang digadang-gadang sebagai capres. Menurut kami sebenarnya sebelum masuk ke sana itu ada beberapa hal yang utama yang membuat kita mengantarkan pada situasi itu dulu. Yang situasi itu menjadi penyebab dari malu-malu yang kita dapatkan ini sekarang. Yang pertama menurut saya itu yang terjadi sekarang ini adalah melemahnya fungsi partai politik sebagai sarana mobilitas vertikal. Jadi kalau kita melihat kan sebenarnya partai politik ini tugas utamanya kan adalah regenerasi. Regenerasi kepemimpinan, terutama kepemimpinan nasional begitu ya. Sekarang ini saya menangkap ya ada upaya sistematis begitu ya. Bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan partai politik yang itu kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu di partai politik kan pasti pimpinannya kan, begitu ya. Nah itu dikondisikan seakan-akan selalu lemah dibandingkan dengan orang-orang luar, begitu ya. Yang ini kita tidak tahu apakah kalau menurut saya ini ada benturan antara figuritas pimpinan partai politik dengan opini yang kita entah ini dibangun dari mana. Apakah bisa kita katakan ini oligarki modal atau segala macam. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, itu yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi, begitu ya. Saya ambil contoh sekarang, sederhana aja nih, kita lihat aja semua surveinya. Karena dulu saya juga punya lembaga survei ya. Kita lihat aja survei ini. Kalau bicara partai politik, bisa kita katakan mirip hasilnya. Tapi begitu bicara capres, wah beda-beda. Jauh beda nih. Yang satu dukung si A, yang satu dukung Ganjar, yang satu dukung Prabowo, yang satu dukung Anies. Nggak mungkin semuanya benar kan? Pasti ada yang nggak benar nih. Nah ini ada situasi. Makanya kami ini sangat menghargai begitu dari Partai Gelora. Kami menghargai partai politik yang memang berani mendeklar ketumnya sebagai capres karena memang itu fungsi partai politik itu. Tinggal nanti kan kita tunggu dari Golkar ya, bukan hanya dideklar dari partainya, tapi juga dideklar dari koalisinya kan itu satu hal yang kita tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya ya, yang kita perlu lihat juga di situasi ini. Jadi karena jadwal pilpres kita ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Ya. Jadi kita bayangkan pendaftaran ini kan nanti sekitar bulan Oktober ya. Ya November itu mungkin Oktober November setelah itu kan kampanye. Jadi nggak lebih dari 3 bulan. Apa yang bisa disampaikan kepada rakyat begitu ya?
apa yang bisa disampaikan kepada rakyat oleh capres maupun oleh partai dalam waktu 3 bulan. Harus keliling ke 514 kota kabupaten. Kemarin aja kita ngurusin partai baru ya, Gelora ini ngurusin verifikasi administrasi dan ngurusin verifikasi faktual. Aduh itu ampun, itu kita mesti muter-muter ke sekian ratus kota kabupaten. Bayangkan ini capres yang cuma 1 orang. Harus hadir di seluruh tempat menjelaskan, ya kamu harus pilih saya karena A, karena B, karena C, dalam waktu 70 hari, apa bisa? Itulah akhirnya yang menyebabkan satu capresnya bisa jadi malu-malu, merasa bahwa ya kalau saya jelaskan sekarang, ini gimana nih partai-partai pendukung jadi mendukung atau tidak nih? Atau saya masuk jadwal atau tidak? Makanya ada salah satu capres yang mengatakan, saya nggak mau jualan visi misi. Itu lebih aneh lagi. Ada salah satu capres yang bicara begitu. Saya nggak mau jual visi misi, saya cuma mau jual track record aja, misalnya begitu. Nah ini ada ketidaksinkronan begitu ya. Yang ketiga lagi menurut saya, yang menyebabkan situasi ini terjadi itu karena 1 dan 2 itu akhirnya dalam pemilu kita yang sudah beberapa kali ini pasca reformasi itu bukan hanya salah capres tapi juga saya sendiri melihat secara langsung kandidat-kandidat dari partai politik, caleg maksud saya, itu melakukan persuasi yang sifatnya pragmatis. Jadi persuasi itu tidak lagi yang sifatnya narasi tapi pragmatis begitu ya. Nah pragmatis ini jadi kalau kita bicara dulu itu kan tidak ada yang namanya air botol. Jadi kadang-kadang itu produk itu dibuat itu bukan karena needs, bukan karena kebutuhan, bukan. Tapi karena memang disuplai. Karena disuplai lama-lama orang jadi merasa butuh. Karena rakyat ini dididik dengan amplop sekian, dapat A, B, C, D. Jadi akhirnya pragmatisme itu lebih mencuat. Dan karena singkatnya waktu, orang akhirnya ambil jalan singkat gitu ya. Jalan singkat pakai pendekatan-pendekatan yang sifatnya pencitraan aja, simbol-simbol aja. Jadi nggak sempat bahas program. Jadi menurut saya itu 3 hal ya. Jadi Gelora tetap akan mengajukan Pak Anies Mata. Kalau Gelora jelas karena seperti yang saya katakan di awal tadi, stok pemimpin kami banyak. Ya kalau orang seperti Anies Baswedan yang nggak punya partai, Pak Ridwan Kamil yang nggak punya partai, begitu saya belum tahu nanti katanya gosipnya masuk ya. Saya belum tahu nih kan, tapi sampai sekarang kan belum ya Mbak ya, belum begitu kan ya. Jadi kalau itu aja nggak punya partai, apalagi kami yang punya 700.000 kader, tentu kami ingin mengajukan Pak Anies Mata dan Fahri Hamzah sebagai salah satu capres atau cawapres. Nanti kita tinggal kerjasama aja. Iya. Koalisi kita. Ya kurang lebih begitu. Karena itu kan harus ditawarkan. Jadi artinya yang duta besar yang membawa gagasan dari partai politik itu ya tokoh sentralnya kan begitu. Oke, siap. Saya beralih mungkin ke Mbak Titi. Mbak Titi, banyak juga yang ya seperti Bang Riko Marbun tadi mengatakan ini pilpres ataupun pemilu ini agak-agak sedikit unik gitu. Mungkin bahasa halusnya seperti itulah. Dengan masa kampanye yang sangat singkat, kemudian kita tidak akan bisa tahu gitu seperti apa nanti capres-cawapres ingin membawa Indonesia ke depan seperti apa. Nah, dari penilaian Mbak Titi sendiri, proses pemilu ini apakah memang dia didesain untuk ya udah kita milih capresnya adanya atau kemudian memang ini harus ada perbaikan gitu Mbak sistem pemilunya? Iya, kalau dari sisi regulasinya ya, dari sisi bentuk hukumnya, sebenarnya kerangka hukumnya itu sudah mulai membaik. Misalnya kita mulai punya undang-undang pemilu terkodifikasi sehingga konsistensi pengaturan itu lebih bisa terjaga antara pileg dan pilpres. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan, misalnya pilkadanya masih terpisah. Sehingga kita masih menemukan 2024 nanti pileg pilpresnya itu bersamaan, pilkada memang beda bulan tapi dalam 1 tahun yang sama. Nanti untuk perkara-perkara yang peristiwa hukum sama, ternyata pengaturannya berbeda. Contoh tadi soal jual beli suara ya atau politik uang. Kalau di pemilu itu politik uang maksudnya pileg pilpres, politik uang hanya ada di masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara. Tapi kalau di pilkada sepanjang ada calon, maka setiap tahapan itu bisa dilakukan tindak pidana politik uang penegakannya kalau terjadi begitu. Jadi dari situ saja jangkauan spektrumnya membedakan antara pemilu dan pilkada. Nah, tetapi kemudian meskipun bentuk hukumnya, kerangka hukumnya mulai baik, substansi hukumnya itu masih banyak yang kemudian menghambat praktik demokrasi terutama kompetisi yang adil dan setara. Misalnya tadi kan ketika mengusung
Pak Anies dan Pak Fahri ya, Anies Mata, bukan Anies Baswedan. Pak Anies Mata ya. Tapi ingat, Gelora ini tidak punya tiket untuk mengusulkan calon karena Undang-Undang Pemilu kita pasal 222 itu menyebutkan yang bisa mengusulkan calon hanya partai politik peserta pemilu 2019 yang punya kursi di DPR paling sedikit 20% atau suara 25%. Jadi mau tidak mau harus promosi juga ke partai lain kan. Sementara yang ingin didorong adalah politik gagasan berbasis institusi partai. Tetapi realitasnya adalah tetap harus membangun jualan ke partai lain yang punya tiket itu. Bahkan ketika proses pemilu kalau merujuk kepada 2019, Partai Gelora ini misalnya nanti bergabung dalam koalisi pencalonan, itu logo partainya tidak bisa masuk dalam surat suara karena dia tidak punya tiket pencalonan sebagaimana dimaksud di pasal 222. Nah, sejak lama kan kelompok masyarakat sipil sudah mendorong agar pencalonan itu betul-betul merefleksikan tadi institusi partai sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen politik. Biarkan setiap peserta pemilu itu mengusulkan pasangan calon dan kandidat mereka sendiri. Tetapi kan tidak begitu dibaca oleh Mahkamah Konstitusi, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Sayangnya undang-undangnya tidak diubah. Meskipun saya tahu Golkar termasuk bekerja keras untuk revisi undang-undang pemilu, tetapi 2024 ya undang-undang yang sama kan tetap dipakai. Maka tadi sumbatan-sumbatan atau entry barrier itu bahkan bukan hanya entry barrier, multiple barriers to entry itu akan dihadapi oleh partai-partai, terutama partai-partai baru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira termasuk soal kalau bicara sistem pemilu ya, karena undang-undang pemilu ini akhirnya tidak diubah, diskursus politik yang harusnya ada di parlemen itu berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya hari ini kita mendengar orang ingin mengubah sistem pemilu di tengah proses yang sedang berlangsung, dan cara mereka mengubah adalah memindahkan perdebatan di parlemen ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu menjadi juga tantangan pemilu 2024 di mana misalnya kita berharap prosesnya tahapannya itu berjalan dengan baik, tetapi kita akan sangat mungkin berhadapan dengan kejutan-kejutan yang justru datang dari lembaga peradilan gitu. Nah, yang juga menjadi catatan kami adalah soal tadi masa kampanye. Ini cukup jadi catatan terutama ya, karena masa kampanye 75 hari itu jauh lebih pendek daripada 2019. 2019 itu 6 bulan 3 minggu. Nah, sekarang kan ruang geraknya kosong nih. Partai politik peserta pemilu sudah ada, Gelora sudah ada, Golkar sudah jadi peserta pemilu, nomor urut sudah tersedia. Tapi masa kampanye baru mulai 28 November 2023. Pertanyaannya, mereka mau dibiarkan melakukan apa? Selama 14 Desember 2022 sampai 28 November 2023. Itu 11 bulan loh waktunya. Apakah misalnya biarkan kalau mereka berkampanye kita akan pidanakan karena ada pasal pidananya, pidana di luar jadwal itu lumayan hukumannya. Apakah kita mau over kriminalisasi, penjara kita bikin penuh, ataukah ada desain di mana ruang-ruang politik gagasan itu difasilitasi? Makanya sejak awal kami itu bingung ya. Kenapa kemudian kita takut sekali dengan masa kampanye yang panjang? Alasannya itu bisa membuat polarisasi, menjamurnya jual beli suara, mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan lain sebagainya. Faktanya sekarang justru potensi terganggu itu muncul karena kan suara-suara menyatakan ini sudah kampanye di luar jadwal, ini belum, meminta agar difasilitasi ada pengaturan sosialisasi supaya tidak ada overkriminalisasi itu muncul hari ini. Artinya politik narasi yang kita harapkan ini akan susah mungkin terwujud di 2024 ini. Terutama misalnya capres kan, kita punya capres tapi apa sih visi misi dia sehingga mau membawa Indonesia ke depan, apalagi kan geopolitik, kemudian kondisi ekonomi juga ya tidak akan seringan ini mungkin ke depannya gitu. Iya, kalau boleh jujur 2019 saja politik gagasan itu sulit hadir kan. Nah, itu kampanyenya lama, pencalonannya juga maju. Sekarang pencalonan Oktober, calon tetapnya November. Ya, apa yang mau diharapkan dari politik gagasan? Jadi satu sisi ini jadi tantangan besar di 2024 yang memang sejak awal kita selalu ingatkan begitu. Pemilu serentak saja membuat pemilu legislatif itu teralienasi dari pemilu presiden. Nah, apalagi kemudian pemilu presiden yang dulu saja durasi kampanyenya panjang, orientasi politik gagasan itu sulit muncul.
apalagi di durasi pencalonan yang sangat mepet dengan masa kampanye, dan masa kampanye yang hanya 75 hari sebelum masa tenang, itu lagi-lagi akan membuka pintu pada jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Satu, jual beli suara bisa makin brutal. Yang kedua adalah politisasi agama dan hegemoni identitas bisa dimainkan kembali. Sementara instrumen hukum kita selalu bicara tuh penegakan hukum, padahal kan itu dihilir ya. Hulunya kan pencegahan. Kenapa kemudian penegakan hukum menurut saya tidak bisa terlalu diandalkan? Karena instrumen hukum kita juga terbatas untuk menjawab itu. Ingat undang-undang pemilunya tidak diubah loh. Nah, jadi makanya dalam beberapa diskusi saya menyebut potensi jual beli suara atau politik uang bisa makin brutal di 2024. Nah, tadi kan concernnya Mas Riko ya. Yang kedua juga hegemoni politik identitas dan politisasi SARA sangat mungkin akan kembali dimainkan karena ruang untuk mempenetrasi pemilih itu sangat sempit durasinya gitu. Jadi kalau sebelum masa kampanye ini kemudian ada aktivitas yang mungkin ya kayak tadi saya capres A, saya menyampaikan visi misi, itu tidak boleh, Mbak? Itu ruang abu-abu ya. Karena mengapa? Satu, tidak ada capres hari ini, karena pendaftaran calon presiden belum ada. Jadi makanya agak unik ketika Bawaslu mengatakan secara etika sebaiknya tidak dilakukan. Yang harus dilakukan justru itu yang harus diatur oleh KPU. Karena mengapa? Satu, situasinya kan tidak ada status pencapresan hari ini. Yang ada adalah aktivitas-aktivitas internal partai menuju pencapresan. Oleh karena itu diatur dong. Supaya kenapa? Karena pasti ada keluar uang kan. Nah, akuntabilitas pendanaan itu penting bagi publik. Supaya publik itu tahu aliran dana yang memfasilitasi pembiayaan orang yang akan menjadi bakal capres-cawapres itu dari mana. Nah, jadi regulasi yang mengatur masa jeda menuju proses pencapresan terkait dengan aktivitas-aktivitas elektoral para bakal calon itu perlu diatur. Supaya nanti tidak kita ini ramai atau gaduh dengan perdebatan-perdebatan yang akhirnya justru malah tidak ke program dan gagasan, tapi justru ke persoalan teknikalitas gitu. Bukan untuk membatasi ya Mbak, jadi orang tidak boleh gitu ya mendekati rakyat, itu kan aktivitas sebenarnya yang berlangsung terus-menerus. Tetapi membuat sesuatu itu menjadi terang benderang, sehingga berlaku sama dan setara bagi semua, itu perlu diantisipasi oleh KPU sehingga tidak ada himbauan-himbauan yang sifatnya etis tadi ya. Kalau etis kan pasti komitmen etis semua pegang begitu. Berarti kayak safari politik yang dilakukan salah satu bakal calon gitu kan, itu sah atau kemudian tidak ada regulasi yang mengatur dan memang ruang jangkau hukumnya tidak tersedia. Safari politik itu semuanya lah. Cuma satu itu. Ya. Jadi malah enak sih sebetulnya. Enaknya karena tidak diatur. Karena tidak diatur. Jadi sebelum kontestasi itu berlangsung, semuanya serba masih bebas karena kan main di gray area. Karena belum diangkat benderanya. Oke, sekarang capres sudah ada, kemudian kalian boleh bermain, boleh kampanye, dan kalau tadi cuma melihat masa efektivitas kampanye itu cuma 2 bulan, saya kira 2,5 bulan itu nonsens lah kalau kita ngomongin 580 sekian provinsi, kabupaten, kota ya, termasuk di dalamnya itu sulit banget gitu. Dan kemudian juga waktu itu 6 bulan kan Mbak? 6 bulan, 3 6 bulan, ya 6 bulan ya memang kita juga capek ya. Tapi kemudian dibandingkan dengan 2,5 bulan ini rasa-rasanya tidak apple to apple lah. Karena begitu banyak yang seharusnya bisa digali dari para capres tersebut. Tadi dibilang sama Mbak Titi, tidak ada muncul politik gagasan. Ya memang kayak sekarang aja yang populer-populer itu memang muncul. Gagasannya apa? Memang muncul untuk membangun Indonesia seperti apa? Memang menjawab apa yang menjadi kebutuhan Indonesia, toh tidak gitu. Dan tadi kalau Bang Riko Marbun bilang, ini kok kayak paradoks ya. Harusnya dari parpol tapi munculnya non parpol yang populis gitu, kan aneh gitu. Harusnya kita tuh semuanya punya komitmen bersama bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi ya, merupakan saringan untuk menyaring para pemimpin, kemudian jabatan-jabatan politik lainnya. Nah udah lewat situ begitu. Kalau ada yang populer tapi tidak mau masuk ke parpol, saya kira itu juga tidak
mereka juga tidak komit ya, jadi hanya menggunakan parpol itu sebagai kendaraan saja tanpa komitmen, sehingga ketika sudah selesai kepentingannya ditinggalin kan gitu kan. Jadi buat saya ini juga salah satu pelajaran politik yang harusnya membuat kita itu cerdas begitu. Jadi saya kalau melihat ya, memang beberapa capres yang katakanlah di dalam lembaga survei itu selalu menempati peringkat-peringkat atas begitu ya. Walaupun sebenarnya secara angka kalau saya lihat sih sebagian besar ketum parpol itu selalu masuk di 10 besar ya. Jadi kalau bicara konteks persaingan, waktu yang masih 1 tahun, 13 bulan ke depan itu sebenarnya many things can happen gitu. Banyak yang bisa terjadi. Yeah. Cuman saya sepakat tadi ya. Tadi kalau ada kegelisahan tentang bagaimana nanti politik identitas ya. Karena memang saya melihat ya proses sosialisasi atau safari yang dilakukan oleh beberapa capres ini itu memang ekstensi saja dari kegelisahan atau polarisasi yang terjadi di 2019. Jadi mereka ini masing-masing memperkuat basis-basis polarisasinya begitu ya. Yang satu, coba Anda perhatikan aja geografis atau wilayah provinsi di mana safari politik itu ada. Itu kan berusaha memperkuat warisan legacy di 2019. Masing-masing itu berusaha untuk melakukan itu. Sementara saya melihat sebenarnya ya, saya justru melihat ketum-ketum parpol itu justru tidak melakukan hal itu. Ya, terlepas dari mereka popularitasnya kurang atau tidak. Saya melihat beberapa ketum parpol itu justru mengambil langkah yang berbeda. Mereka mengambil langkah misalnya menjelaskan ini kebutuhan Indonesia ke depan itu ini. Kalau misalnya di Partai Gelora kami mengatakan bahwa Indonesia kekuatan 5 besar dunia dan untuk mencapai itu ada arah baru Indonesia. Golkar tadi sudah punya sudah punya versi visi misinya sendiri. Nah, kalau ketum-ketum parpol ini ya atau kalau parpol ini kemudian hanya diposisikan sebagai dalam tanda kutip event organizers dari tokoh-tokoh yang di luar, itu justru yang saya khawatir itu polarisasi makin kuat. Apalagi kalau misalnya dipaksa harus hanya ada 2 calon, si A atau antitesisnya si A begitu ya. Ini kalau kita kan sudah pernah pemilu di 2014 dan 2019. Hasilnya kalau 2 pasang itu bagaimana? Kalau 2 pasang ya itu yang terjadi. Makanya menurut saya salah satu PR terbesar kita sekarang ini menurut saya ya, menurut Partai Gelora adalah didorong sekuat mungkin, sebanyak mungkin calon-calon itu muncul dari dan sebanyak mungkin calon. Makanya sebenarnya Partai Gelora itu termasuk salah satu partai yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang 0% itu ya. Tapi kan sayangnya ya ditolak juga kan begitu kan. Sebenarnya tujuan kita itu seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya ya satu pelajaran kita ya. Kalau bisa calon jangan cuma 2 lah. Kalau cuma 2 ini ampun kita keretakannya di masyarakat. Iya. Mbak Titi, bisa nggak KPU kemudian membuat jadwal ya seperti tadi gitu di jeda berapa bulan kita ini juga untuk mengusulkan Mas Surya. Kita juga mengusulkan bahwa sekarang ini ya sudah KPU itu buka aja forum gagasan. Iya, kayak gitu. Forum gagasan sekian. Iya. Partai Gelora memutuskan udah buka aja forum gagasan sekian parpol begitu ya. Atau kepada baca pres gitu ya. Daripada istilahnya ini kan ada semacam kultur jadi yang tidak mendidik masyarakat. Bukan capres, tapi kita tahu itu capres gitu kan. Bahkan survei-survei saja menyebutkan capres. Bahkan beberapa koalisi saja mengumumkan itu capres, tapi bukan capres. Ini kan gimana? Masyarakat kita diajarin Jadi judulnya capres tanpa gagasan. Itu dia. Jadi kontestasi capres gitu. tanpa gagasan. Yang penting populer gitu kan. Gak usah gitu, ini gak usah partai yang harus berkoalisi. Partai yang punya tiket aja pada akhirnya jadi maju mundur melihat hal itu kan gitu. Partai yang punya istilahnya satu tiket tunggal, golden ticket, itu aja pada akhirnya memutuskan untuk tidak mendeklar itu. Begitu, dia baru mendeklar kadernya. Apakah sekarang ini kita sedang mengalami anomali politik ya? Nah itu dia tuh bahayanya di situ. Tapi memang KPU bisa buat kayak tadi mungkin forum debat atau apalah gitu. Bisa. Jadi satu, durasi kampanye itu adalah otoritas KPU untuk mengatur. Karena Perpu nomor 1 tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang 7 2017 hanya menyatakan masa kampanye itu dimulai 25 hari setelah DCT legislatif, 15 hari setelah DCT presiden. Berarti kan berapa durasi masa kampanyenya? Ya menyesuaikan saja dengan 25 dan 15 hari tadi.
Mau dibikin misalnya 4 bulan, 3 bulan, ya itu tinggal diubah di peraturan KPU 3/2022 yang sudah menetapkan 75 hari tadi. Karena ternyata 75 hari itu kan dipilih karena suara-suara yang takut polarisasi, pembangunan ekonomi terganggu, stabilitas politik kemudian membuat program strategis nasional tidak berjalan begitu ya. Ternyata kan tidak, justru kegambangan soal pencapresan ini yang mengganggu akhirnya ketenangan banyak pihak gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU tadi? Ruang abu-abu ini bukan kemudian membuat ruang gerak menjadi lebih terbatas karena rakyat juga punya hak. Rakyat ingin tahu dong apa yang ditawarkan oleh partai. Partainya ada tapi kok kita nggak bisa tahu partainya punya agenda apa, kan itu juga tidak baik bagi rakyat. Yang perlu itu tadi ya diatur forum-forumnya. Mana sih forum yang misalnya KPU itu mengatakan oke, partai Anda sudah menjadi peserta pemilu, maka kemudian apakah KPU yang akan memfasilitasi? Jadi KPU fasilitasi ruang yang adil dan setara bagi semua partai, atau kemudian forum-forum yang misalnya dikemas sebagai forum sosialisasi dan lain sebagainya, itu yang diatur. Jadi bukan kemudian membuat ruang gerak kita menjadi sangat kaku, tadi seperti disampaikan oleh Mbak Nurul, tapi justru mencegah over kriminalisasi. Karena kalau Bawaslu-nya berpandangan aktivitas elektoral menyerupai kampanye adalah kampanye di luar jadwal, kampanye penjara kita bisa penuh. Gitu. Nah hari ini itu yang belum ada. Gitu. Jadi gagasan-gagasan itu yang mestinya KPU ini gerak cepat nih, supaya kemudian orang-orang yang kan sekarang sudah ada bakal caleg ya. Kalau Mbak Nurul kan sudah paten lah di dapil. Tetapi kan caleg-caleg baru mungkin ingin berinteraksi, memperkenalkan diri. Nah itu yang juga harus diwadahi. Begitu. Berarti Komisi 2 bisa mendesak KPU ya untuk? Ya kita semua bisa mendesak. Mungkin Golkar gimana Mbak? Untuk jeda waktu ini kan cukup panjang juga. Iya, kalau sebetulnya politik partai identitinya jelas ya bahwa Golkar ini partai pembangunan, karya kekaryaan, dan orang sudah tahu lah itu. Kalau misalnya seseorang masuk ataupun memilih partai Golkar, jadi dia sudah mempercayakan bahwa apa yang menjadi visinya itu bisa dititipkan lewat partai Golkar begitu. Jadi kalau sekarang kita ditantang untuk setiap partai, karena nanti peserta ini adalah koalisi dari partai-partai, calonnya belum ada, setiap partai dong mengemukakan gagasannya ataupun tentang politik pembangunan Indonesia ke depan seperti apa. Ini bagus, karena sampai saat ini kan tidak pernah kita dengar. Jadi semuanya dibikin sangat instan, sangat cepat begitu ya. Semuanya kelihatan saya ngelihatnya kayak by design gitu ya. Jadi biar cepet. Jadi kita tuh kayak diburu-buru gitu. Terus harus 2 pasang, emang harus gitu. Saya pernah mengemukakan paling tidak untuk mencegah polarisasi 3 oke lah. Kan memang harus 50% plus 1. Ada putaran kedua. Kan takut katanya putaran kedua. Kenapa takut? Justru dengan putaran kedua itu kan ya kelihatan lebih cair gitu. Tidak terus mengkristal seperti yang 2019 yang lalu. Tapi untuk mencapai 3 pasang aja ada ketakutan gitu ya. Jadi saya nggak tahu lah. Mungkin kita harus sama-sama berpikir cerdas ya, Jadi kritis juga gitu. Kita tidak ingin masuk ke misalnya Orde Baru jilid 2 misalnya gitu ya. Jadi harusnya politik dibiarkan berjalan secara lebih natural ya. Kemudian capres-capres itu berjalan secara lebih natural. Kemudian caleg-caleg seperti saya kemarin, saya nomor 4 di dapil, milih nomor 4 karena partai nomor 4 itu pilihan ya. Kalau sekarang kasih nomor 4 jangan-jangan ntar sistemnya tertutup gitu ya. Itu jadi sesuatu yang tidak natural. Itu aja sih sebetulnya banyak kegelisahan di kami sebagai manusia politik ini ya. Karena menurut saya ya ada suasana-suasana yang rasa-rasanya kurang berjalan secara normal gitu, secara wajar. Berarti nggak bisa bergerak juga Mbak dalam jeda waktu ini yang sampai kemudian nanti proses pendaftaran itu ya? Ya sulit karena kita tiba-tiba harus menyesuaikan itu. Jadi kita harus bermain di situ juga ya. Dan ya namanya politik ya. Seni berpolitik itu juga kan sesuatu yang menantang kita. Jadi semua yang dibentuk undang-undang, kita sebagai pemainnya ya harus mengikuti permainan itu. Kita tinggal pintar-pintar memainkan strategi politiknya seperti apa. Dan buat kami sebagai manusia politik, jelas
tantangan itu menjadi sesuatu yang menghidupkan kami begitu, dinamika politiknya, kemudian bagaimana mengatur strateginya, ini menjadi challenge yang menarik ya. Jadi memang Mas, saya melihat begini, ini Mbak Nurul aja dari partai yang lama saja itu merasakan beban dan himpitan dan paradoks itu begitu ya. Anda bayangkan kami nih, Gelora ini partai baru ya. Jadi kami ini melihat ya, Gelora ini melihat. Ini pemilu yang pemilu di 2024 ini, pemilu yang dipenuhi oleh gosip ketidakjelasan begitu ya. Jadi makanya waktu sampai pada saat kita verifikasi administrasi itu, ketum kami Pak Anies Mata itu menyampaikan kepada ketua KPU, ini jangan sampai kita sudah kumpul capek-capek merekrut 700 sekian puluh ribu kader, pemilunya jadi atau enggak nih? Jangan sampai pemilunya tidak jadi. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang kami amati begitu ya, Gelora amati. Setelah 5 kali pasca reformasi begitu ya, ini kok ada gejala-gejala seharusnya pemilu itu semakin terkonsolidasi begitu ya, demokrasi itu semakin terkonsolidasi, tetapi isu-isu yang muncul akhir-akhir ini justru kita melihat itu semacam ada upaya untuk melakukan setback begitu ya. Kita bisa melihat misalnya apakah itu tema tentang perpanjangan masa jabatan, pemilu jadi atau tidak, bahkan kampanye itu dianggap sebagai sumber masalah. Nah, gimana ceritanya? Kampanye itu dianggap sebagai sumber masalah, padahal kita sudah merasakan berapa ribu kali pilkada. Nggak ada tuh istilahnya ekonomi berhenti, sampai sekarang kan enggak kan? Nggak ada tuh istilahnya kegiatan masyarakat berhenti. Jadi ada usaha semacam bahwa proses dialektika demokrasi ini itu hambatan begitu loh, itu ancaman, itu kan nggak boleh terjadi. Kita juga melihat sekarang misalnya, kalau saya melihat angkanya ya dari satu pilkada ke pilkada lain, baru pilkada kemarin terakhir di 2020 lah itu melawan kota kosong itu paling tinggi sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah pilkada itu paling tinggi ya kemarin di 2020 itu. Ya jadi mudah-mudahan itu hanya panas dingin, itu hanya proses bersama ya. Mudah-mudahan semua pihak termasuk partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu itu memastikan bahwa step-step atau momen-momen penting dalam demokrasi ini jangan sampai terganggu, karena pemilu ini kan menurut saya itu momen kedua terbesar setelah proklamasi. Karena kalau enggak kita gimana? Anda mau mandat rakyat itu yang menjalankan mandat rakyat itu siapa? Kalau Anda tidak ada pemilu kan? Ya, tapi saya mau nyambung ya. Desain sistem pemilu kita, terutama soal ambang batas pencalonan presiden, itu memang desain yang melemahkan partai. Karena ketika koalisi pencalonan itu tidak alamiah, dipaksa oleh ambang batas 20% kursi dan 25% suara sah, partai harus berkompromi. Dan kompromi itu kalau dia menghadirkan kader dari salah satu anggota koalisi pencalonan, justru kan akan melemahkan kotel efek atau efek ekor jas ikutan yang akan mereka peroleh. Jalan aman satu-satunya adalah mengambil orang lain di luar partai yang kemudian tidak mengganggu eksistensi masing-masing partai. Tapi kan itu tidak baik begitu ya. Karena tujuan kita kaderisasi apa sih? Ya untuk mempromosikan pada posisi-posisi tertinggi kader-kader kita. Nah kalau itu dipertahankan, maka akan terus orang tuh berhitung siapa cawapres yang paling aman supaya tidak mengganggu elektabilitas partai, tidak mengganggu eksistensi partai dan seterusnya. Kalau perlu ambil kader partai dari partai di luar koalisi supaya tidak menonjol identitas ke salah satu anggota koalisi begitu. Nah itu tidak sehat. Yang kedua, 2024 kami menganalisis calon tunggal itu akan semakin menguat. Karena mengapa? Pilkada di November 2024, Pilpres, Pileg Februari 2024. Partai itu setelah Pilpres dan Pileg itu belum sepenuhnya pulih dari konsolidasi internal. Jadi baik dari sisi tenaga, pendanaan dan lain sebagainya. Mereka harus masuk ke dalam pilkada. Partai-partai kemudian yang habis banyak, hasilnya mungkin tidak terlalu memuaskan, itu akan terjebak pada pragmatisme politik dan oportunisme politik. Daripada kita capek-capek maju pilkada, belum tentu kita menang, uang kita habis banyak di pileg terutama pemilu legislatif, ya sudah kita transaksikan saja nih tiket yang kita punya
untuk pencalonan pilkada. Terjadilah kemudian ya diborong semua tiket pencalonan itu. 2020 itu 25 daerah calon tunggal. 2015 ada 3, 2017 ada 9, 2018 ada 16, 2020 25. Nah, dengan situasi partai yang belum sepenuhnya pulih secara kelembagaan dan internal, konsolidasinya belum solid, maka politik pragmatis dan oportunistik untuk kemudian mengambil jalan paling aman dengan tidak mengusung calon tapi kemudian mendapat insentif dari yang punya pendanaan dan akhirnya terjadi calon tunggal, itu bisa lebih besar. Berarti regulasinya masih banyak ini Mbak ya, harus banyak-banyak diperbaiki. Ketika kita pengen bercita-cita ya capres cawapres yang punya visi yang ya sayangnya kan undang-undang pemilunya tidak diubah. Ya kalau kita bicara mundur lagi tuh ada banyak ya sayangnya gitu kan. Tapi ya berharapnya orang-orang nanti ya hasil pemilu 2024 ya itu menyadari sepenuhnya, jangan kemudian di tengah proses kompetisi kita baru bicara soal hambatan-hambatan ini. Dan itu bukan tugasnya MK gitu, jangan alihkan konsensus politik soal regulasi demokratis itu menjadi orang-orang ramai-ramai. Saya sih seneng ya Mbak Nurul ya ke MK, kami berkali-kali ke MK, ya sering gagalnya, sering juga berhasilnya. Tetapi harusnya kan perdebatan itu di gedung parlemen, sehingga partisipasi kita membangun argumen, lalu alasan-alasan itu menjadi solid gitu. Iya. Harusnya kan di sana menguji konstitusi ya, bukan menguji sistem. Itu bagian yang membuat pembentuk undang-undang. Gitu. Jadinya sistem proporsional terbuka tertutup. Ya, bukan di sana harusnya. Tapi dapat DPR. Iya. Mungkin kita lempar ke. Silakan. Ada mungkin yang ingin bertanya, satu dua orang mungkin kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman Mas Yoga mau nanya? Iya, silakan Mas Yoga. Tes. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Mbak Titi ya. Kan sekarang muncul isu wacana Pileg 2024 akan ada proporsional tertutup gitu. Kalau dari catatan Perludem sendiri, bagaimana itu Mbak? Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari sistem itu? Kedua, untuk Mas Riko Marbun, ada isu tudingan kalau Partai Gelora didukung pemerintah mengintervensi KPU gitu. Seru ya gosip-gosipnya. Sudah kuduga. Iya. Minta tanggapannya sebagai Kota Bapilu. Oke. Itu aja sih. Terima kasih Mas Yoga. Mungkin ke Mbak Titi dulu kali. Soal proporsional tertutup terbuka, apa kelemahan kelebihannya, kemudian apakah bisa kemudian tiba-tiba sistem pemilu berubah di tengah jalan itu gimana? Iya, proporsional terbuka itu sudah diterapkan 2004, meskipun setengah tertutup. Makanya Mbak Nurul 2004 kan walaupun suaranya paling banyak tidak dapat kursi karena dia tidak sepenuhnya BPP. Cuma diiming-imingi. Ya, jadi terbuka setengah tertutup itu 2004 karena harus 100% memenuhi BPP. 2009 30% saja BPP-nya, tapi MK mengatakan jadi MK bukan menentukan sistem loh. 2009 itu dia bilang dalam putusan 22/24 PUU 6 Romawi 2008, kalau orang itu boleh coblos caleg, maka demi kedaulatan rakyat dan asas keadilan, jangan didistorsi dengan nomor urut lagi. Jadi biarkan yang dapat suara terbanyak itulah yang terpilih, maka tidak usah ada lagi 30% BPP itu. Jadilah 2008, pemilu 2009 itu menjadi pemilu proporsional terbuka murni gitu ya dengan suara terbanyak. Nah, setiap pembahasan undang-undang pasca itu 2014, 2019 selalu memang sistem pemilu tertutup terbuka ini jadi perdebatan. Bahkan di 2012 menuju pemilu 2014 kan ada undang-undang tuh 8 2012. Itu dicapai pun dengan voting khusus untuk terbuka tertutup. Jadi memang ini sesuatu yang di antara legislator sendiri berdebat. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Pertama,
konstitusi kita itu tidak menegaskan pilihan sistem pemilu legislatif apa yang dianut Indonesia dan konstitusional. Karena yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya untuk sistem pemilu presiden. Pasal 6A ayat 3 dan ayat 4, yaitu 50% plus 1 dan syarat sebaran 20% suara di lebih setengah provinsi. Kalau tidak, masuk putaran kedua. Legislatif tidak ada. Pasal 22E ayat 3 hanya menyatakan peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Nah, pertanyaannya, apakah kalau terbuka peserta pemilunya bukan partai politik? Ya partai kan, tidak ada calon perseorangan. Nah, jadi dengan demikian untuk pemilu DPR dan DPRD termasuk DPD, konstitusi kita memberikan ruang itu kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Tentu cara memutuskannya harus dengan konsensus politik yang inklusif, yang demokratis dan partisipatoris. Bagaimana pembahasan itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bermakna gitu ya. Nah, kalau itu dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan melampaui kewenangan yang dia miliki. Jangan sampai kita tertukar-tukar nih. Untuk pencalonan presiden yang sudah terang benderang, pasal 6A ayat 2 yang menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, itu Mahkamah menyatakan itu open legal policy. Jangan sampai untuk sesuatu yang konstitusi tidak jelas mengatur, Mahkamah mengatakan sebaliknya. Jadi menurut saya satu, Mahkamah harus bijak di dalam menilai uji materi ini, karena pertaruhannya adalah kredibilitas Mahkamah Konstitusi di tengah situasi misalnya banyak kontroversi yang melibatkan Mahkamah Konstitusi. Jadi biarkan Mahkamah itu bermain pada ruang asas dan prinsip. Jadi pesankan kepada pembentuk undang-undang, kalau memilih sistem pemilu, pilihlah dengan cara, satu misalnya, tidak terburu-buru mengubah undang-undangnya. Yang kedua, menghitung implikasi teknisnya. Yang ketiga, memperkuat kadar kedaulatan rakyat dan demokrasi. Yang keempat, misalnya lagi ya, meningkatkan integritas pemilu. Jadi pesan-pesan itu boleh dipesankan. Tapi kalau menyatakan terbuka yang konstitusional, tertutup yang konstitusional, jangan terjebak ke sana. Karena siapa tahu ke depan Mbak Nurul misalnya ingin mengusulkan mixed member proporsional atau sistem pemilu campuran. Jadi akan ada improvisasi bisa jadi sebagai evaluasi pemilu kita ke depan. Nah, yang kedua, mengubah sistem pemilu di tengah situasi hari ini itu bisa mengganggu kualitas dan kemudian kadar kompetisi di antara partai politik dan peserta pemilu dan caleg. Karena kan partai pasti sudah atur strategi ya. Dan justru itu yang mengganggu praktik pemilu demokratis, karena pemilu demokratis itu sederhana saja. Predictable procedure, unpredictable result. Nah, kalau untuk urusan ini saja misalnya bisa gonta-ganti tengah jalan, ya berarti kan prosedur yang terprediksi itu bisa tercederai. Bang Riko? Mau jawab, Pak? Jadi jawaban yang paling singkatnya itu tidak, ya. Tapi saya bisa kasih jawaban yang agak panjangnya sedikit. Yang pertama, Partai Gelora ini kan partai baru, nggak punya kursi di DPR RI, begitu ya. Tidak punya jabatan di kabinet, begitu. Uang jelas pas-pasan. Jadi logistik jelas pas-pasan. Jadi siapalah kami ini untuk bisa mempengaruhi, bahkan memaksa itu jelas nggak mungkin. Memaksa KPU atau memaksa petugas atau siapapun untuk tiba-tiba mendukung kami begitu itu ya, atau dengan sengaja meloloskan, itu nggak mungkin. Karena tidak ada juga instrumennya untuk melakukan itu. Nah, tapi saya bisa jelaskan sedikit ya, mungkin ini ujung pangkal masalahnya itu di mana. Ini verifikasi faktual yang ada sekarang ini. Ini verifikasi faktual yang paling rumit dan paling sulit sepanjang sejarah begitu ya. Saya yakin kalau partai-partai lama pun itu diverifikasi itu juga akan mengalami kesulitan yang sama. Jadi kurang lebih begini, setelah verifikasi administrasi itu dan kemudian kami dinyatakan lolos, kurang lebih ada 75.000 anggota yang akan diverifikasi. Ini benar nggak orangnya ada di mana? Ada dua problem di situ. Problem pertama adalah pemahaman KPU, pemahaman petugas-petugas di daerah itu nggak sama dengan pemahaman petugas di pusat ini. Jadi untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu karena disparitas informasinya sangat tinggi, itu sering terjadi harus briefing berkali-kali.
Yang kedua, secara teknis saya ambil contoh begini, misalnya kayak saya di Kota Bandung itu ada 300 orang yang harus di sampling, atau di beberapa daerah lain begitu ada sekian ratus orang. Ini cek turun daftarnya, orang yang anggota si A, si B, si C harus di sampling. Petugas tidak banyak. Kalau yang saya ngelihat ya, dari pengalaman kami ini, ngamati di bawah, itu petugas yang melakukan verifikasi di bawah, itu jumlahnya sangat terbatas. Dan sebagian besar itu outsourcing. Jadi bukan petugas KPU-nya, bukan, tapi outsourcing dari luar. Bayarannya, aduh ampun, saya pernah ngobrol itu, cuman kecil lah pokoknya lah ya. Kalau untuk muter-muter Kota Bandung sih mungkin nggak apa-apa. Anda bayangin kalau misalnya harus muter kabupaten, misalnya di kabupaten di Sulawesi sana, harus nyebrang, uangnya nggak cukup. Ya, jadi terus kemudian ini petugas ini datang nanya, dilihat dari ini, karena kita nemenin langsung ya, jadi bukan kaleng-kaleng nih verifikasinya. Waktu dilihat jegrek, ketemu misal namanya A, begitu ya. Ini si A tanpa A, B, C, D, E langsung didatengin rumahnya, nggak ngomong sama kita. Ya kalau dia di situ, kalau dia kerja gimana ya kan? Kecuali kalau dia nggak punya kerjaan, datangnya kan juga jarang yang datang malam-malam, datang waktu kerja. Dia datang, cekrek, nggak ketemu orangnya. Karena semuanya serba terbatas, kadang-kadang itu ada yang langsung TMS, tidak memenuhi syarat. Nah itulah yang kemudian kita protes. Ini nggak bisa begini dong caranya, begitu, nggak bisa begitu dong. Tolong istilahnya ada mekanisme yang lain. Nah mekanisme itu ada yang artinya dititip video, tapi banyak juga yang dipaksakan pada situasi-situasi yang nggak masuk akal. Contohnya misalnya di kabupaten di Sumedang, itu ada yang diverifikasi lagi kondangan, maksudnya dia nikah di situ tuh. Karena kebetulan kader Gelora kami itu fotonya sampai tersebar di Jawa Barat. Tapi dia harus diverifikasi, bisa digantikan, nggak bisa harus dia orangnya. Itu fotonya saya bisa tunjukin nih, foto-fotonya di sini ya. Nih Mbak ya. Nih, ini lagi kawinan ini. Ini lagi kawinan. Nggak bisa ditawar-tawar juga, memang nggak bisa kita tawar. Ini lagi kawinan didatangin. Saya ambil contoh lagi nih. Nih, Bapak ini ada videonya nih. Habis operasi di Flores. Saya jadi suaranya sambil saya kader Partai Gelora NIK sekian. Di beberapa tempat lain, ini sampai di Uber di tengah sawah karena lagi kebun di Padang Pariaman. Ini orang semua. Jadi maksud saya begini, kalau menurut saya situasi yang berkembang sekarang ini, satu, kami tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang kedua ya ini menurut saya ya merendahkan dan meremehkan ya kerja KPU sendiri begitu. Padahal mereka itu kasihan loh. Saya terus terang bukan apa, kasihan benar-benar dibayar nggak seberapa, makan nggak seberapa begitu ya. Harus datang 2-3 kali, gimana caranya? Itu baru satu partai. Bayangin kalau partai-partai yang lain. Ya jadi itu jawaban kami. Jadi ya jawaban singkatnya tidak, jawaban panjangnya ya seperti saya sebutkan tadi. Kami ini istilahnya lolos verifikasi faktual partai politik ini benar-benar berdarah-darah, berkeringat sampai nangis-nangis lah, istilahnya begitu ya. Sampai ini yang namanya istilahnya orang sambil nyetir, kader nyetir harus ditelepon, karena kan kalau tidak ketemu kan bisa telepon atau video call. Supir-supir itu ya, itu kami semuanya lengkap. Jadi menurut saya tudingan itu sama sekali tidak tepat. Terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada mungkin penutup di tengah regulasi yang seperti tadi dibahas lah gitu. Apa harapan terutama Golkar sendiri Mbak untuk kedepannya di Pilpres maupun Pileg nanti? Pertama, kalau bagi Golkar masalah waktu ini tidak sepenuhnya jadi masalah ya. Walaupun memang yang secara hukum itu kan secara legal formalnya harus 2,5 bulan itu. Karena memang Ketua Umum kami memerintahkan bahwa every day is campaign gitu. Jadi setiap hari kita berkampanye, dalam artian bukan kampanye pilih-pilih gitu, tapi melakukan kerja-kerja untuk rakyat. Kemudian juga ya saya nggak mau masuk ke undang-undang pencapresan ya. Tapi buat kami sih lebih baik KPU itu memfasilitasi politik gagasan ya, supaya kalau sekarang misalnya ada suara-suara dengan sistem tertutup seperti beli kucing dalam karung.
Nah, bisa saja itu juga jangan sampai untuk label capres pun seperti itu. Harus ketahuan dulu nih, mau memimpin negara sebesar ini seperti apa, harus difasilitasi begitu. Bukan cuma nanti pas di debat politiknya saja, tapi harus jauh-jauh hari juga kita tahu kerja-kerjanya seperti apa. Dan ajakan saya kepada masyarakat supaya juga memilih yang betul-betul tidak berdasarkan popularitas saja begitu. Jadi jangan terbius dengan popularitas, tapi juga harus melihat pekerjaannya apa. Bukan cuma dibesarkan oleh medsos, tapi juga dibesarkan secara kualitas begitu ya. Ya. Dan sebetulnya buat kami tadi saya ngobrol juga dengan Mas Riko bahwa buat Golkar itu ya sebetulnya kita bisa saja kalau kita ingin egois, kita bisa saja ikutin semuanya ya, karena sebagai partai yang tertua dan established dengan segala macam bentuk sistem ataupun dinamika politik, kita tetaplah bisa sustain di situ begitu ya. Kita bertahan di situ. Tapi kan kita juga tidak ngomongin cuma partai Golkar, tapi juga membicarakan keberlangsungan politik negara ini begitu. Jadi ya sekali lagi saya sih mengajak untuk masyarakat sama-sama menjadi pemilih yang kritis, kemudian juga tidak terbuai dengan politik populisme ya. Jadi silahkan Anda berpikir mulai dari sekarang sebelum menentukan pilihan di Februari 2024 nanti. Oke, Mbak Titi mungkin? Ya, 2024 itu kan hampir 60% pemilih itu adalah pemilih muda ya. 15% itu yang berusia 17 sampai 23 tahun, sisanya hampir kalau digabungkan dengan yang berusia sampai 39 tahun itu hampir 60%. Jadi kalau kita lihat konstelasi dan konfigurasi politik kita, 2024 itu ditentukan orang muda. Nah, kalau saya sebagai dalam konteks pemilih, ya di tengah situasi politik hari ini, tsunami informasi dan lain sebagainya, memang akhirnya selain mendorong politik etis dari partai politik dan peserta pemilu, ya memang sebagai pemilih mau tidak mau kita dituntut untuk berdaya. Karena yang dihadapi, kalau dulu kan kita bicara ya, karena kebetulan saya tuh angkatan 97, era reformasi itu. Kita bicara soal, kita mau yang substantif nih. Tapi situasi hari ini yang prosedural pun mendapatkan tantangan. Tadi, kejelasan agenda pemilu, perpanjangan masa jabatan, itu kan sebenarnya tantangan terhadap prosedural demokrasi yang dari dulu tuh kita praktikkan di era reformasi dengan baik, tapi kemudian mendapatkan tantangan. Nah, oleh karena itu, ya satu kita harus pertahankan praktik demokrasi itu dengan suara kita yang lebih jelas, lebih tegas, dan yang kedua mau tidak mau 2024 itu harus kita pastikan berjalan dengan tepat waktu, tapi juga bersih. Nah, karena dia harus satu paket, periodic and genuine election, pemilu yang tepat waktu, tapi juga dia luber-jurdil, maka mau tidak mau ya pemilih muda yang jadi modalitas ini harus membawa dirinya untuk terlibat. Jadi menjadi bagian dan ambil peran bukan hanya di hari H, tapi sejak sekarang nih kita harus mulai istilahnya memonitor partai politik kita, potensi capres-cawapres kita yang betul-betul memang berkomitmen menjaga demokrasi, tadi demokrasi baik prosedural dan substantifnya, dan yang ke depan juga punya agenda untuk Indonesia ini mau dibawa akan seperti apa. Tentu Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih kuat dan solid sebagai sebuah negara yang saya kira betul-betul beragam tapi berorientasi pada kesejahteraan bersama. Bagi Gelora, Bang? Jadi begini, untuk Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia ini, pemilu 2024 itu adalah pemilu yang sifatnya eksistensial. Eksistensial itu artinya bagi kami ikut pemilu untuk menyelamatkan bangsa, negara, yang di situ artinya ada saya juga, ada anak, ada orang tua, ada keluarga, kawan-kawan dan lain sebagainya. Karena nasib kita itu memang akan sangat ditentukan pada pemilu 2024 mendatang nanti. Kalau dilihat manifesto pendirian Partai Gelora, Anda buka aja semua itu ya. Tertulis tanggalnya 28 Oktober 2019. Begitu. Lihat poin-poin yang ada di dalamnya. Jadi salah satu kegelisahan yang dimiliki oleh sebagian besar kader Partai Gelora ini dan alasan mengapa kami mendirikan partai ini begitu ya. Karena kami memang melihat dan merasakan ya,
ada situasi perubahan global, ya, dinamika geopolitik yang kalau tidak kita ambil solusinya dengan tepat, itu bisa membuat bangsa kita jadi korban. Jadi kata-kata krisis, ya, kata-kata krisis itu sebenarnya kalau sebagian besar orang mungkin bicara krisis 2023. Jadi jauh sebelum krisis itu benar-benar ada, itu sudah kami tulis di dalam manifesto pendirian partai kami, begitu ya. Jadi kita bisa melihat setelah manifesto itu didirikan, ada pandemi. Pandemi ini kan bukan dari kita asalnya, bukan dari kita. Yang wafat, yang meninggal dan korban itu kita. Obatnya yang kita bayar bukan dari kita, dari luar nih, begitu ya. Setelah pandemi kemudian ada apa? Ada krisis ekonomi. Setelah krisis ekonomi ada apa, begitu ya. Sekarang kita bisa melihat krisis dalam bentuk perang itu nyata, ya. Perangnya di Ukraina lawan Rusia sana, yang empot-empotan sampai di sini kita harus bayar mahal, banyak hal. Nah, jadi buat kami begitu ya. Menjadi kekuatan 5 besar dunia, itu artinya bahwa kita itu secara aktif terlibat dalam kepemimpinan dunia supaya bangsa ini tidak jadi korban. Itu harapan kami. Mudah-mudahan di 2024 mendatang itu kita bisa wujudkan itu. Baik, terima kasih. Rasanya kalau cuma 1 jam tidak cukup sebenarnya, tapi karena kita juga berhubung waktu, jadi terima kasih pada 3 pemateri, Bang Riko Marbun, Mbak Nurul Arifin, Mbak Titi Anggraini. Kita beri aplaus mungkin buat para pemateri kita. Terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di balik layar, dan untuk yang ingin mengetahui lebih banyak konten dari youtube.fifa.co.id bisa like, komen, subscribe mungkin, karena banyak informasi yang kami sajikan di situ. Ada juga wawancara khusus dengan pimpinan partai politik ataupun tokoh-tokoh tertentu. Untuk the interview coffee session kali ini kami cukupkan sekian. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Agus Rahmat pamit dan para narasumber pamit. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.